Oke, kembali lagi bersama gua ya. Bentar. Nah, di channel sama tuh ngopi bareng. Nah, kali ini di sini gua akan sharing mengenai cerita gua ya, cerita gua sendiri. Jadi ini berkaitan tentang teknik informatika. Sekedar cerita aja, gua ini adalah anak TI, teknik informatika, yang dimana gua baru masuk tahun 2021 kemarin, dan saat ini gua lagi mau ujian akhir ya, semester 2 mau ke semester 3 ya, doakan aja supaya lancar. Nah, yang gua mau bahas kali ini di sini, mungkin kalian udah lihat dari judul videonya ya, apa sih yang dipersiapkan kalau kita masuk ke jurusan TI ya, teknik informatika, bukan teknik industri tapi teknik informatika. Nah, sekitar info aja, apa sih teknik informatika. Nah, jadi kalau kalian belum tahu teknik informatika itu apa, terus mempelajari tentang apa, itu usahakan jangan langsung berfokus, wah saya harus masuk ke TI. Jangan, itu menurut gua salah besar, bahkan itu adalah sangat-sangat salah ya, keputusan yang sangat-sangat salah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu dasarnya, kalau kita tidak tahu jurusan yang kita masuki itu membahas apa, kita akan kebingungan di sana. Kedua, kemungkinan kita mungkin bisa bersaing ya, cuman kalah dengan yang lain karena yang lain mungkin sudah mendalami atau mempunyai basic, sedangkan kita nggak bisa. Nah, jadi TI ini adalah sebuah jurusan yang menjelaskan atau memaparkan di dalamnya itu menjelaskan tentang programming ya. Jadi tujuan dari TI ini itu dalam menciptakan programmer Indonesia atau developer Indonesia, baik yang berbasis mobile atau web. Kalau kalian pernah dengar itu sebentar, yang kayak WordPress. Nah, itu kan semacam web ya. Nah, itu bisa dimodifikasi oleh anak IT. Kalau kalian pernah Wattpad itu kan awalnya juga dari web ya. Nah, itu anak IT juga bisa. Terus kalau aplikasi ya banyak lah sekarang ya, seperti kayak Tokopedia, Shopee, atau juga yang game Mobile Legends. Nah, itu juga bisa dibuat di TI ya. Nah, cuman tahap-tahapannya mungkin setiap sekolah fokusnya beda-beda. Kalau di sekolahan saya itu fokusnya lebih ke analisis data dan engineering ya. Jadi fokusnya itu nggak ke game ya, sebagian besar itu ke analisis data, ke aplikasi yang kayak menghitung atau mungkin menampilkan data apa itu. Kalau di sekolah saya kan setiap sekolah kan mempunyai misi dan visi masing-masingnya. Nah, untuk apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kalau kalian mau masuk ke jurusan TI? Jadi gini, kalau udah yakin, udah tahu dasarnya TI itu menjelaskan program, apa sih yang dibahas di sana, dan apa yang harus dipersiapkan. Nah, mungkin yang untuk kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang harus dipersiapkan. Satu adalah harus mau berpikir di luar nalar. Nah, di luar nalar ini bukan kok kita berpikiran aneh, enggak. Maksudnya itu berpikir di luar nalar gini. Kalau seorang anak IT atau istilahnya kita sebut programmer ya, itu sedang ngoding atau sedang mengerjakan program, itu nggak bisa melihat dari satu sumber saja. Nggak bisa kalau melihat dari sumber buku A, buku B, atau YouTube A, YouTube B, itu nggak bisa. Harus dari sumber-sumber yang lain. Jadi harus dikumpulkan. Nah, terus disaring mana yang benar, mana yang salah. Bahkan ya, kalau kita memang udah jago dalam kita udah expert lah dalam program,
itu kan bisa menggabungkan antara bahasa satu ke bahasa yang lain. Itu penggabungannya pun itu terkadang antara bahasa satu dan bahasa lain itu beda, meskipun menampilkan satu variabel yang sama, mungkin menampilkan selamat datang, tapi antara di bahasa yang A menggunakan misalkan PHP sama C++ itu beda. Jadi ada sintaks-sintaks yang berbeda di sana. Nah, dari situ kita harus bisa berpikir dari luar nalar ya. Berpikir dari luar nalar maksudnya ini. Kita kalau dihadapkan sama problem dari programnya sendiri, misalkan program kita itu nggak jalan atau mungkin ada errornya, kita itu berpikirnya gimana ya? Kok ada errornya? Apa yang salah? Itu kita harus berpikir terus berpikir. Jadi kita harus, kalau anak IT itu diusahakan itu harus berani memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita itu dilatih bener-bener logikanya itu bermain. Jadi ya mohon maaf ya, kalau misalkan kalian nggak pinter di logika, mendingan jangan masuk ke TI. Karena apa? Karena memang di TI itu diuji sekali logikanya. Bagaimana aplikasi ini bisa berjalan, terus bagaimana user bisa menginputkan, bagaimana cara maintenance aplikasi dan lain-lain. Itu semua menggunakan logika. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan adalah satu, harus berani mencoba. Nah, kebanyakan anak TI atau bahkan yang sekelas sama saya lah, seangkatan itu gini, dia itu udah nggak punya basic TI ya. Nah, terus di situ diajarkan bahasa. Nah, dia juga nggak pernah nyoba gitu. Ya mungkin nyoba itu ya sekitar sekali dua kali, atau mungkin gimana ya, nyobanya pas waktu ada buat tugas program apa gitu. Atau ada yang lebih uniknya lagi, itu saya pernah dapat satu orang itu yang mau belajar ke saya. Itu kan belajar sampai 1 minggu, dia itu ada masalah ternyata di programnya. Akhirnya dia kebingungan, dia akhirnya udah cukup, saya nggak bisa, dengan alasan ini, alasan itu. Jadi dia itu mikirnya itu segampang itu gitu program. Buat program itu gampang, bisa kok gini. Di tutorial YouTube ini ada, tutorial ini YouTube ada. Ya memang di tutorial YouTube, di Google itu banyak sekali. Tapi kalau kita nggak mau mencoba, kalau kita sekali mencoba terus gagal, terus nggak berani mencoba lagi, ya Anda tidak bisa akan menjadi programmer handal itu. Jangan programmer sih, masuk ke programnya sendiri, buat satu program itu pun nggak akan pernah bisa. Soalnya syaratnya itu harus berani mencoba gitu loh. Entah salah atau nggak salah, itu harus berani mencoba. Saya pun ya, kalau lagi stres-stresnya itu, program ini salah, program itu salah, ya gimana lagi ya, tinggal bisa ngopi atau mungkin tinggal game, tapi nanti saya coba lagi. Jadi syaratnya itu harus konsisten intinya. Nah, harus berani mencoba. Dan yang ketiga ini dia itu harus senang sharing kepada teman-temannya. Sharing ini ya sama kayak poin yang pertama sih sebenarnya. Ya mencari sumber sebanyak-banyaknya. Kan sekarang itu kan banyak, ada di grup-grup kayak Telegram, Facebook atau apapun. Atau mungkin kalau kalian punya teman kenalan yang pintar program, ya kalian harus sharing. Karena apa? Seorang programmer itu tidak bisa bekerja sendiri. Karena gimana ya, untuk memecahkan suatu masalah itu kan jalan pikiran orang kan berbeda-beda ya. Siapa tahu kalau kita itu memecahkan masalahnya itu seperti ini, tapi ada yang lebih simpel yang seperti ini misalkan. Atau mungkin kalau kita gimana ya, kan antara program satu dan program yang lain kan beda. Misalkan kita itu nggak tahu tentang perkembangan, ternyata ada updatean program ini. Nah, teman kita itu udah tahu, nah kita harus sharing, tanya gitu. Jadi kalau kamu ingin menjadi programmer handal, perbanyaklah komunitas yang dimana itu membahas tentang program. Jadi kamu tetap sharing. Ya kalau bisa itu 1 minggu sekali ketemulah. Jadi gimana gue kok program gue kok bingung, kok error atau apapun. Nah itu bisa di sharing di situ. Jadi
kita tuh saling apa ya, kalau bahasanya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kan ya. Terus yang terakhir ini harus belajar satu bahasa program. Nah, kuncinya itu ini, terakhir ini. Kebanyakan orang kalau mau belajar program itu maunya itu semuanya harus dikuasai. Nggak akan bisa, nggak pernah bisa. Otak manusia itu hanya kecil gitu loh. Terus disuruh menguasai semua ilmu itu nggak akan bisa. Mungkin bisa tapi nggak bisa apa ya, nggak bisa istilahnya itu, nggak bisa apa ya, kayak benar-benar mendalami itu nggak bisa. Guru saya pernah berkata, kalau kamu memang niat di program ini ya teruskan ini, jangan yang lain-lain. Nah kalau buat game gimana, buat aplikasi gimana? Ya kan satu, buat kayak gitu-gitu kan harus ada partnernya ya kan. Kamu mungkin kan mereka begitu sendiri. Dan kalaupun mereka bisa menggabungkan bahasa-bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, itu pun nggak akan pernah bisa gimana ya, nggak akan pernah bisa sehandal-handalnya, nggak bisa. Jadi seorang programmer saya yakin pasti ada satu yang dia paling bisa, yang lain itu mungkin bisa, cuman yang paling ia suka dan yang paling ia merasa nyaman lah istilahnya itu hanya satu. Yang lain itu buat sampingan-sampingan aja, diambil yang penting-penting lah, yang bisa mendukung kode atau yang bisa mendukung bahasa yang dia perkuat supaya lebih kuat lagi. Gak mungkin bisa semua bahasa dikuasai, itu nggak bisa. Itu not real menurut saya, itu not real. Kalau ada yang bilang kayak gitu sih mungkin mainnya kurang jauh sih kayaknya sih gitu. Jadi buat kalian kalau mau masuk ke jurusan TI ya silakan, tapi sebelum masuk ke TI atau sebelum masuk ke jurusan apapun, minimal kalian perhitungkan, minimal kalian tahu lah dasarnya, menjelaskan ini, terus yang dipelajari itu ini gitu loh. Jangan istilahnya itu jangan langsung masuk aja gitu loh. Takutnya nanti kalau kalian nggak bisa itu ya malah sia-sia gitu loh, kan kasihan juga gitu. TI itu nggak segampang yang kalian kira. Masih banyak kesulitan-kesulitan di belakang sana yang kalian nggak tahu. Yang kalian tahu mungkin wah jadi aplikasi ini, jadi game ini uangnya banyak, itu kan itu yang kalian tahu. Tapi di belakangnya kan mereka sampai berhari-hari nggak tidur, mungkin berhari-hari mungkin berpikir memecahkan masalah. Kalian nggak pernah tahu itu. Jadi berpikir dulu sebelum menentukan masa depan kalian ya, karena itu kan menyangkut masa depan. Kasihan kalau sia-sia. Itu aja sih. Oke, see you next video. Salam. Jika kalian suka, maka klik tombol like dan juga subscribe. Oke, jangan lupa untuk ngopi bareng.